Dalam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Mongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Urbanus Stephen yang akan menyampaikan tema Biji Matamu yang diambil dari Mazmur 17 ayat 8. Silakan, Pak. Selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan keluarga besar Obrol Santai Keluarga Allah yang setiap hari terus mengudara dan telah menjadi berkat bagi orang-orang di belahan bumi. Dan kita percaya bahwa setiap kita ditaruh Tuhan untuk satu tujuan yang besar. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu dan dalam kondisi yang sehat, dan itu merupakan satu sukacita besar karena melihat wajah-wajah yang luar biasa seperti kita melihat wajah Tuhan. Sama seperti kalau waktu Yakub bertemu dengan kakaknya, dia bilang melihat wajahmu seperti melihat wajah Allah. Saya berdoa biar setiap kita tetap saling mengasihi karena kita ini adalah gambaran Tuhan. Dan malam hari ini kita akan mulai dengan sebuah tema biji matamu. Mu-nya di situ itu adalah ada huruf besar, itu mengacu pada hal yang sangat esensi penting untuk kita pikir dan kita bahas bersama malam hari ini. Bapak Ibu, teman-teman yang diberkati di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai dengan membaca firman Tuhan, sebab yang kita dengar malam hari ini bukanlah pengutbahnya, bukanlah siapa tokonya, tetapi yang kita dengarnya seharusnya adalah firman Tuhan. Kita akan baca bersama di dalam Mazmur pasal 17 ayat yang ke-8. Di dalam kitab Mazmur ayat pasal 17 ayat yang ke-8. Bunyi firman Tuhan demikian. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Sekali lagi, peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Kalau kita membaca, ini adalah doa ungkapan daripada seorang tokoh yang namanya Daud. Doanya adalah doa yang sangat mendalam, karena dia terjepit dengan berbagai serangan demi serangan dalam kehidupannya. Musuh yang siang malam menyerang kehidupannya, dan ini menjadi doa yang cukup luar biasa, karena serangan demi serangan siang dan malam ingin mencabut nyawanya, membahayakan posisinya dalam kepemimpinan, membahayakan orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Bahkan Daud juga pernah satu ketika dia menyadari keterbatasannya. Di sini Tuhan adalah sangat penting di masa-masa ini. Daud mengungkapkan sebuah ungkapan, peliharalah aku seperti biji mata. Di dalam hidup kita, Bapak Ibu, seringkali kita itu melihat manusia itu, kita diserang dengan berbagai hal yang sering merusak identitas diri kita dari berbagai aspek. Sehingga kalau kita lihat, orang-orang sering menyerang baik dari strata pendidikan, strata sosial, strata ekonomi, baik juga di dalam pola sistem kepemimpinan, orang melihat dari sistem piramida. Bagaimana orang-orang yang
top atas yang sangat berpengaruh itu yang butuh dihargai. Sedangkan orang-orang kaum menengah biasa-biasa, apalagi orang-orang miskin. Ada juga yang menulis bahwa di tengah-tengah kemiskinan sering yang dibantu akan menguasai yang dibantunya. Tekanan hidup bisa seringkali datang silih berganti. Itu yang membuat seringkali di zaman Daud juga sama. Semakin lama Daud memimpin, serangan dari dalam, anaknya Absalom sendiri, serangan dari orang-orang terdekat. Dan saya juga merenungkan bahwa di dalam posisi kepemimpinan apapun, oposisi itu sangat penting. Karena apa? Karena oposisi juga menjadi kontrol agar seseorang bisa tahu lari kemana dia akan cari. Daud di tengah-tengah posisi terjepit hidupnya, dia memilih satu pilihan yang tepat, yaitu dia tahu siapa penolongnya. Oleh sebab itu perenungan doa yang cukup dalam, doa yang tidak digagas berdasarkan retorika indah kata-kata, seorang pemazmur ini seorang yang cukup dalam. Bagaimana setiap kali dia melakukan mazmur ini pengalaman hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana dia ditolong sebelumnya, bahkan sesudah dan akan datang. Di sini dia berkata, peliharalah aku seperti biji mata. Di dalam tubuh manusia, mata adalah satu komponen tubuh yang sangat penting. Karena dengan mata kita bisa melihat. Setiap kali kalau ada orang mau tusuk kita punya mata, mesti kita akan gerak refleks untuk melindungi mata kita. Daud melihat bahwa doa ini penting. Dia menangkap bahwa Tuhan, ini permintaanku. Peliharalah aku seperti biji matamu. Dalam konteks lain, biji mata Tuhan itu ada ayat-ayat lain yang dikatakan di dalam beberapa juga yang tulis seperti di dalam kitab Ulangan, dikatakan dikelilinginya, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ini gambaran bagaimana orang Israel, umat kepunyaan, yaitu Tuhan begitu pelihara, begitu luar biasanya. Di sini kita juga harus ingat bahwa Tuhan itu dia kelilingi kita, dia awasi kita. Bagaimana Daud juga melihat bagaimana nenek moyangnya benar-benar dijaga, dipelihara Tuhan. Saya percaya bahwa seseorang kalau sudah menyebut doanya sampai seperti itu, berarti ada satu kisah yang cukup mendalam. Ada satu pergumulan, struggle yang cukup mendalam. Dan inilah pelajaran penting buat kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu, teman-teman yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa dalam ayat-ayat lain kita itu dipelihara seperti biji matanya? Karena ada hal yang penting dan mendasar. Kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-43, ayat yang keempat, kalau tidak salah, dikatakan, karena engkau berharga dan mulia, maka aku ini mengasihi engkau. Kita ini, keberhargaan kita tidak ditentukan oleh kata manusia. Seringkali setiap kita benar-benar jati diri kita, benar-benar kita merasa seperti, wah, kok saya posting, kok tidak ada orang lain. Saya khotbah, kok tidak ada orang mau respon. Menurut saya pikir bahwa setiap kita kok sering mau dapat pujian dari manusia. Padahal Tuhan udah berkata sama kita, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kalau Tuhan bilang dia mengasihi engkau, engkau adalah orang yang sangat berharga. Keberhargaanmu tidak ditentukan oleh mobilmu yang mewah. Keberhargaanmu tidak ditentukan oleh rumahmu yang mewah.
Keberhargaanmu tidak ditentukan oleh pengakuan manusia, walaupun engkau bisa punya teman link manapun. Tapi keberhargaanmu cukup dengan apa kata Tuhan. Engkau itu sangat berharga. Maka karena kita bicara dalam tatanan imago Dei, kita ini gambaran Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ada 4 fase. Pertama, manusia diciptakan dari tanah materialnya. Yang kedua, manusia diambil dari tulang rusuk. Ya, diambil dari tulang rusuk lalu yang ketiga, terjadi pembuahan dari sel sperma dan sel telur. Itu pun Tuhan yang berkati semuanya. Lalu yang keempat, dari Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Dan yang kelima, kita diciptakan dalam Kristus. Siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Kita itu sangat berharga. Oleh sebab itu kita ini gambaran Tuhan, maka Tuhan itu menjaga segala jalan hidup kita. Malam hari ini, untuk apapun hidup kita, percayalah kalau Tuhan itu menjaga kita. Saya waktu awal datang di kota Ende, lagi saya ada bangun tempat ini, kami dan Pak Yos, kami lagi berdoa tempat ini, tiba-tiba ada satu yang tenaga dalam, ada satu yang pakai ilmu, dan dia yang satu biasa, kalau orang bangun rumah dia biasanya harus datang, kasih darah dulu. Dia bilang, Pak, kalau Pak bangun tempat ini tidak pakai darah, maka tidak selamat. Saya jawab sama dia, darah Yesus cukup buat saya, tidak usah pakai darah-darah lain lagi. Tidak lama, 2 hari kemudian dia datang lagi. Hari yang ketiga, kami lagi doa pujian penyembahan pagi. Kami lagi doa pujian penyembahan. Dia rupanya lagi siapkan untuk santet. Dia lewat di sekeliling gereja sebelah, dia putar. Pas lagi kami pujian penyembahan, kami tidak fokus tengking-tengkingan. Kami hanya menyembah Engkau besar. How great is our God. Besar Allahku. Kami nyanyikan puji di hadirat Allah turun. Kita tidak doakan, tiba-tiba dia pas lewat melepaskan santet, dia roboh pas di belakang gereja. Jatuh dia. Tetangga semua dengar, lalu saya minta teman-teman pikul dia, bawa datang ke ruangan. Sampai di ruangan, saya kasih tahu sama dia, bertobat, sebab Tuhan sangat mengasihi engkau. Kita ini dikelilingi, dijaganya, diawasinya seperti biji matanya di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10. Dia jaga kita. Kita ini gambarannya. Wow, saya melihat pertolongan Tuhan sangat luar biasa. Waktu saya penginjilan di Sabah, di satu perusahaan, saya lagi buat KKR. Pas lagi buat KKR, kami lagi pujian penyembahan. Ada orang Adonara, dia sudah potong 6 orang dan dia udah masuk keluar penjara. Dan dia sangat terganggu, dia udah asap parangnya. Dia asap parangnya. Pas waktu dia jaga kami pas di lorong. Dia mau potong kami. Terus ada ibu satu lagi masak persiapan itu. Datang beritahukan pada saya, Pastor, maaf. Ini pastor udah diancam berapa hari lalu. Mereka turun satu mobil mau bunuh, tapi tiba-tiba di jalan mereka bunuh pastor mereka dan teman-teman. Di jalan mereka hujan lebat, mereka pulang. Dan sekarang mereka udah tunggu. Jadi tempat kami buat ibadah di sini, dia itu tunggu pas di lorong untuk kami keluar. Dia asap parangnya. Dia asa-asa terus. Dia bilang ini orang yang ketujuh akan dibunuhnya. Yang terjadi kami pujian penyembahan, kami nyanyi, memuji kebesaran Tuhan. Menyembah, muji Tuhan. Waktu Pak Relis, Pak Petrus, kami pas keluar ke lorong. Kami keluar. Ini satu kisah nyata yang saya lihat bahwa kalau kita itu
kematian kita itu bukan diizinkan. Tetapi kalau tugas misi kita di bumi selesai, kita akan pulang. Alkitab berkata, sehelai rambut kita ini tidak akan pernah dibiarkan gugur tanpa izin Tuhan. Ini bukan hanya khotbah, saya alami sendiri. Waktu kami pas keluar, tiba-tiba dari lehernya sembur darah, dia lagi pegang parang, sembur darah merah semua dari lehernya. Dia mati sementara pegang dia punya parang. Pas datang kita pegang dia punya tangan, pegang kakinya, Tuhan ampuni dia, Tuhan pulihkan dia, Tuhan ampuni dia, pulihkan dia. Tapi tidak tertolong lagi. Saudara-saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya melihat bahwa Tuhan itu sangat serius. Kalau dia bilang kamu berharga, kalau dia bilang kamu adalah anakku, kalau dia bilang kamu adalah hambaku, kalau dia bilang kamu adalah biji mataku. Tuhan itu kalau dia berbicara, dia pasti menepati janjinya. Apa yang diucapkan dari mulutnya, itu tidak pernah berdusta. Oleh sebab itu malam hari ini, saya ingin mau mengajak kita. Mari kita bersyukur, karena kita dijaga seperti biji matanya. Tuhan itu begitu sangat-sangat indah. Kemarin saya ada khotbah pemakaman di Momere. Saya sangat begitu bersuka cita, berapi-api. Karena apa? Orang-orang yang dulu menganiaya menolak kami. Kemarin pas waktu keluarga ada meninggal, saya yang prosesi pemakamannya khotbah sampai pemakaman di Momere. Mereka dengar semua, banyak begitu manusia. Dan saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Tuhan menjamah mereka sampai malam itu kita mendoakan. Saya percaya bahwa kita ini sangat berharga di matanya. Kita dilindungi, dijaganya. Bahkan ada dalam konteks, ada beberapa konteks, kita kalau bicara kita ini hamba Tuhan, kita semua ini adalah hambanya Tuhan. Kita semua adalah umat milik kepunyaannya. Tetapi hamba Tuhan ini terintegrasi dalam berbagai aspek. Ada hamba Tuhan di bidang marketplace, ada di politik, ada di sebagai seorang pekerja gereja, sebagai seorang pegawai negeri, tentara, TNI, Polri, semua mereka, kita adalah hambanya Tuhan dalam kapasitas kita yang masing-masing. Oleh sebab itu, saya lihat ayat ini sangat begitu kuat. Zakaria pasal 2 ayat 8 mengatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku. Itu kita bisa ganti nama kita, telah mengutus saya. Kita diutus di area pekerjaan kita masing-masing. Mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Jadi semua kita ini ditebus dengan satu darah sama darah Yesus. Kita terima firman yang sama dari Alkitab yang sama. Kita memanggil nama Tuhan yang sama. Seharusnya strata sosial kita di hadapan Tuhan itu, soal kekayaan, soal uang itu adalah kepercayaan. Karena siapa yang bisa percaya mengelola akan dipercayakan. Tetapi kita harus menghargai bahwa kita ini strata kita sama, kita ini anak Tuhan, kita ini sama-sama berharga di mata Tuhan. Sehingga kalau ngomong, kalau uang kita banyak, ngomong dan orang uangnya sedikit, hargai dia itu gambarannya Tuhan. Dia ini biji mata Tuhan. Jangan kurang ajar. Saya pelajari. Kita diberkati itu oke. Tapi sikap hati kita ini harus hargai semua orang bahwa sama biji mata Tuhan. Jangan mengusik. Jangan menjamah. Jangan mengancam. Jangan bersifat arogan. Jangan berkata begini, wah saya punya kekuasaan. Dengarkan. Yang meninggikan dan merendahkan adalah Tuhan. Yang mengangkat adalah Tuhan. Tuhanlah yang membuka pintu berkat. Sehingga engkau hari ini bisa ada. Baik strata pendidikanmu, status sosialmu, semua itu adalah kepercayaan. Yang Tuhan mau malam hari ini.
engkau harus sadari, kalau semua kita, apapun statusmu, kita ini dijaga seperti biji matanya. Jadi kalau ada orang yang macam-macam sama kita, dia tidak bisa sembarang menembus kita. Karena kita dijaga, dilindunginya setiap hari. Bahkan kalau kita diizinkan untuk dijamah, berarti dia harus bertanggung jawab untuk apapun yang dia buat. Kita melihat kisah dalam Alkitab, Herodes yang begitu sombong. Dia begitu sombong, malaikat tempeleng dia mati. Jangan berbicara bahwa kalau kasih karunia Tuhan kita seenaknya. Enggak, kasih karunia Tuhan itu tegas. Ya, saya berdoa supaya malam hari ini kita menyadari, coba renungkan. Saya ini berharga. Saya biji matanya. Saya kepunyaannya. Saking kita ini berharga, Bapak Ibu. Kalau presiden, ya, kalau presiden itu datang ke Flores, itu dia sudah kirim, dia punya pasukan-pasukan. Laut, darat, udara, sudah datang untuk menjaga dia. Kenapa? Dia orang penting bagi negara ini. Anda dan saya malam hari ini yang ada dalam Kristus, kita adalah orang penting bagi kerajaan Allah. Mengapa kita dijaga? Yang pertama, karena kita ini milik kepunyaannya. Tanda meterainya adalah kita telah ditebus dengan darah Yesus berdasarkan Efesus 1 ayat yang ke-13-14. Dikatakan bahwa waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam diri kita itu ada tanda meterai Roh Kudus. Tanda kepemilikan. Kita ini berharga. Kita milik kepunyaan Tuhan. Lalu mengapa dia menjaga kita seperti biji matanya? Karena ada agenda penting dalam hidup kita. Kita ditebus dari gelap, keluar dari gelap dalam terang, berdiri sebagai penyembah Allah, gereja itu, eklesia, berdiri sebagai penyembah Allah, tetapi diperlengkapi untuk pergi mengelola dunia di dalam sistem firman Allah. Kenapa? Karena kita harus menjadi garam dan terang dunia. Ada agenda penting dari Tuhan buat hidup Anda dan saya. Sehingga tidak ada orang bisa macam-macam dengan kita. Kalau kita taati hukum firman. Ada dua hal. Hukum moral dan hukum positif. Berdasarkan kitab Roma, kita harus taati pemerintah yang di dalam Tuhan. Tetapi kita harus lebih taat Tuhan yang berkuasa. Karena pemerintah itu hamba Tuhan untuk kebaikan kita. Maka dalam studi ada hukum moral dan hukum positif. Supaya hidup kita ini benar-benar mencerminkan Kristus. Kita perwakilan Tuhan di muka bumi. Saya percaya kalau kita benar, hidup benar. Imago Dei juga kita menggambarkan bagaimana dalam diri kita kekudusan Allah ada. Kebenaran Allah ada di dalam kita. Hikmat Allah ada di dalam kita. Kasih Allah ada dalam kita melalui kata dan perbuatan. Dan saya percaya malam hari ini, apapun masalah tantangan kita, status kita, Tuhan sudah kasih kita satu hal yang luar biasa. Seperti Daud punya pengalaman hidup. Dia minta Tuhan. Tuhan menjaga dia. Melindungi dia, pelihara dia seperti biji matanya. Tetapi bukti orang yang dipelihara oleh Tuhan, ada satu kesukaan besar sebagai biji matanya Tuhan. Karena kita dilindungi, dijaga. Saya suka dengan ayat terakhir daripada dari ayat 7, tapi sekarang ayat 15. Saya suka sekali. Setiap hari kalau saya berdoa, saya suka sekali ayat ini. Karena ini menjadi satu refleksi yang baik. Rema yang baik. Yang harus diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Akhirnya ayat 15 berkata begini. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan rupamu. Seorang yang pernah ditolong oleh Tuhan.
dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, sehingga selai rambutnya tidak akan pernah gugur. Cerita hidupnya, kesukaan hidupnya, bukan harta benda. Harta benda itu penting. Karena saya pun hamba Tuhan ini sadar. Kita kalau miskin, kita kalau bodoh, kita kalau tidak apa-apa. Ada ayat firman Tuhan juga yang mengatakan, perkataan orang-orang miskin tuh, orang-orang tidak apa-apa, itu walaupun seindah apapun orang tidak dengar. Ya, makanya Jack Ma pernah berkata begini, waktu dulu kau mau pintar apapun, kalau kau masih susah, perkataan seindah pun orang tidak peduli. Tetapi kalau kau sudah sukses, orang dunia lihat buktinya, kau ngomong apapun orang percaya dah. Itu betul-betul kita refleksikan. Tetapi itu bukan yang utama, itu bukan yang esensi loh. Itu bukan yang utama. Karena sering kali kita tuh lihat orang itu berdasarkan kita punya harta, benda, pangkat, jabatan kita, sehingga orang tak apa. Saya mau kasih tahu, kesukaan dari orang yang pernah ditolong, dijaga, dilindungi. Apa kesukaannya? Baca ini, renungkan ini dalam sekali. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan rupamu. Wajah Tuhan itu berkat terbesar bagi orang Israel. Kenapa? Setiap kali kalau mereka berdoa, dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahmu. Di dalam ulangan itu. Karena itu wajah Tuhan itu berkat klimaks daripada ibadah, berkat klimaks daripada kehidupan setiap hari. Yaitu wajah. Maka Daud berkata, janganlah sembunyikan wajahmu padaku, jawablah seruanku, Bapa. Ku berseru pada Yesus, ku mohon pertolongan. Wajah Tuhan penting buat kita malam hari ini. Apapun yang kau cari dalam hidupmu, maka kau dalam perjanjian baru, di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, ayat firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Saya berdoa malam hari ini, Bapak Ibu yang diberkati, biar kita semua termasuk saya, yuk semangat cari Tuhan. Di dalam kerajaannya ada raja yang memerintah, the King of King, raja yang memerintah. Yang kita bahas tentang Basileia, kerajaan Allah. Di dalam memerintah jangan sistem hukum firman Allah. Maka semua itu ditambahkan. Tapi garis bawahi, bukan istri yang ditambahkan. Tapi hikmat, berkat yang terbaik. Jangan bilang ditambahkan tambah istri, salah. Makanya dalam rumah tangga itu cukup 2 kursi aja. Kalau kursi yang lain lagi tambah itu yang repot. Kursi pelaminan cukup suami dan istri. Tambah lagi itu sudah dunia rusak semua. Makanya kita rindu cari wajah Tuhan. Saya setiap hari, rupanya kalau Yesus itu sudah dalam kita, rohnya, firman-Nya dalam kita. Usir setan itu tidak usah tengking-tengking. Karena kita percaya di mana ada terang, gelap pergi. Saya yakin, kemarin kami pelayanan di Riau, di Manggalua, di Ruteng kita ada buka lagi sekitar 5 cabang. Kita pikir kalau buka gereja harus banyak uang. Padahal kita isi solar 300.000 pun kita bisa menangkan jiwa ratusan orang. Tapi banyak orang pikir pergi pelayanan tunggu uang banyak dulu. Ya kalau uang tunggu 1 tahun dulu bawa uang banyak, ya orang sudah mati setiap hari lah. Saya berdoa malam hari ini, kita mulai mengerti. Kita ditebus, ada tugas misi besar untuk memenangkan jiwa dan mengajarkan mereka tentang kesejahteraan. Salah satu yang kita perjuangkan di sini, kerohanian mereka harus perlu dibangun sebagai gambaran Tuhan. Ekonomi harus perlu dibangun.
Karena ekonomi bagus, anak-anak kita bisa studi dengan baik. Ekonomi bagus, nutrisi makanan masuk untuk perut anak, gizi anak baik. Jadi kerohanian bagus, ekonomi bagus, pendidikan bagus, kesehatan bagus. Maka kita akan buka klinik mingguan. Kita mingguan saling ada vitamin, ada kasih susu. Kita dengan teman-teman di tempat ini. Saya percaya hidup itu tidak tergantung berapa lama kita hidup. Tapi apa yang kau isi dalam peta perjalanan hidupmu sebagai gambaran Tuhan. Saya berdoa malam hari ini, biar hati menggebu-gebu cinta Tuhan. Orang yang hatinya terbakar, hatinya suka terbakar dengan kasih untuk Tuhan. Dia akan suka ceritakan kebaikan Tuhan di mana. Dia tidak takut. Dia tidak gentar, dia tidak malu. Kenapa? Cerita hidup kita itu bukan kitanya, tetapi Yesus yang telah mati untuk kita. Mengapa kita bermisi? Karena kita tahu kita dijaga, dilindungi. Karena kita dulu pun diselamatkan karena ada orang beri waktunya datang beritakan Injil sama kita. Saya berdoa malam hari ini supaya setiap kita, hati kita menggebu-gebu untuk Yesus. Cinta Tuhan. Biar setiap hari kita bangun pagi, kita bisa berkata, Tuhan, kupandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku sungguh datang dari Engkau. Setiap pagi saya bangun, saya cerita Injil dengan tetangga-tetangga saya. Pergi kasih kawin babi, di sana kita doa berkat. Hidup ini sukacita kalau bersama Yesus. Dan saya percaya, harta paling terindah dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Karena Dia berkata, kamu dijaganya. Seperti doa Daud. Daud ini doanya itu ada sejarahnya. Bagaimana kitab Ulangan itu, kita dijaga dikelilinginya seperti biji matanya. Itulah dasar Daud berdoa. Dan kita percaya tidak ada seorang pun bisa menjamah kita tanpa seizin Tuhan. Malam hari ini, Tuhan memberkati semua kita di malam hari ini. Sebab saya percaya, anugerah Tuhan akan dilimpahkan bagi kita. Setiap hari, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Silakan berdoa, Pak Pendeta Urbanus. Izinkan saya untuk berdoa untuk aspek kehidupan kita apapun yang kita gumuli hari ini. Saya berdoa untuk kita ketemu siapapun juga, dia patut dikasih sebab dia adalah gambaran Tuhan. Semua manusia berharga di mata Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, berikan kami hati untuk terus mengasihi Tuhan. Karena kami tidak bisa bangga dengan kasih kami kepada Tuhan. Karena setiap hari yang ada pada kami itu semata-mata karena anugerah. Itu karena dari Engkau ya Tuhan. Berdoa biar hati kami terus mengalami cinta sejati daripada Tuhan. Supaya pelayanan kami dimanapun kami berada, kebanggaan kami bukan karunia dan semua, itu adalah pemberian. Tapi biarlah kami melayani Tuhan dan cinta mula-mula. Sebagaimana Kau tebus hidup kami dulu Tuhan, dari rusak, dari yang tidak punya apa-apa, dari yang bodoh, dari yang Tuhan kami sadar itu Tuhan. Kalau hari ini kami diangkat Tuhan, kami harus sadar bahwa semua semata-mata karena anugerah-Mu. Bukan karena hebat, gagah, cantik, ganteng. Tapi semua karena anugerah Tuhan kami dipakai. Aku berdoa malam hari ini berkati semua keluarga besar kami di FPF Tuhan. Dan berdoa supaya kami makin hari makin cinta Tuhan. Cinta Tuhan terpancar saat kami cinta firman Tuhan. Sehingga siapapun anak kecil manapun yang berkhotbah, bukan dia pembicara yang kami lihat, tapi firman yang harus kami tangkap. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tapi satu firman pun, satu itu pun tidak ditiadakan. Semua akan digenapi. Ajar kami pegang teguh pada firman-Mu. Sebab pendeta tidak bisa jaga kami 1/24 jam. Orang tua juga tidak bisa menjaga anak 1/24 jam. Tapi firman dan Roh Kudus akan terus menemani kami 1/24 jam. Urapi kami, jamah kami. Sembuhkan yang sakit, bebaskan terikat, lepaskan terbelenggu. Aku percaya setiap hari selalu ada mujizat. Karena masih ada Tuhan
masih ada harapan. Kami akan bangkit merebut janji yang Tuhan telah sediakan buat kami. Dan kami mau melayani umat-Mu Tuhan. Selama kami hidup, kami mau melayani Tuhan. Dengan apapun kesederhanaan kami Tuhan. Ajar kami untuk mengutamakan hal yang utama. Yaitu wajah-Mu yang termanis. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meteraikan firman dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari mencuri kemuliaan pujian. Semua layak terima hanya Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau peluk kami setiap hari. Sehingga hati kami terus dibalut oleh kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.